Shalom, apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Tetap dalam anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya saudara tetap mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah, perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, saudara-saudaraku, walaupun dalam minggu-minggu ini kita melihat banyak terjadi demonstrasi, ya, satu hal yang kita doakan saudaraku, bahwa semua rakyat Indonesia, baik yang berdemon maupun para aparatur negara kita, dan juga setiap orang yang mengawasi daripada demonstrasi itu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita melihat hal yang baik terjadi di negeri kita. Dan iman kita berkata bahwa kita memerlukan perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita perlu perlindungan Tuhan. Ya. Kalau saudara bisa melihat bahwa perlindungan dibutuhkan semua orang. Semua orang membutuhkan perlindungan. Amin. Semua orang mencari perlindungan. Macam-macam caranya. Ada ya mencari perlindungan bagi kehidupan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya. Ada juga yang mencari perlindungan untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, adik-adiknya, ya, kakaknya mungkin, abangnya mungkin. Ada juga yang mencari perlindungan untuk pekerjaannya supaya tetap aman. Ya, kadang-kadang kan di tempat kerja ada yang ya senewan lah, ada yang suka gosip, ada yang suka memfitnah, ada yang menjatuhkan, ada yang iri hati. Jadi orang mencari perlindungan ketika di dalam pekerjaan. Dan ada juga yang mencari perlindungan untuk harta bendanya. Dia sudah kaya raya, banyak uang, banyak benda-benda, ya, rumah mewah, mobil, motor, ya, uang di tabungan, uang dolar, uang rupiah, emas, macam-macam saudara. Jadi mereka ini ada yang mencarinya dalam bentuk asuransi. Ya, mereka mencari di dalam bentuk perlindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi hari tua, asuransi harta benda. Banyak macamnya. Kalau saudara mau cari tahu ya, beda merek asuransi, beda perusahaan, beda juga tawaran yang diberikan. Ya, beda pembayaran preminya. Kalau preminya semakin besar, maka manfaat yang kembali sama konsumen itu lebih besar lagi. Tergantung saudara milih yang mana, jenis asuransi apa, tipe asuransi apa, merek asuransi apa. Nah, saudaraku, saudara bisa lihat itu banyak di luar sana. Nah, kemudian ada juga orang yang mencari perlindungan itu lewat dukun-dukun, paranormal, orang sakti. Biasanya ini para pejabat, orang-orang yang berpengaruh. Mereka itu mencari perlindungan, jaga badan, jimat-jimat, pengasihan. Ya, para pejabat itu banyak. Ada yang lewat dari cincinnya katanya, ada yang dimasukkan ke tubuhnya, ada yang diminum, ada yang dimakan, ada yang membuat suatu ritual-ritual untuk waktu-waktu tertentu. Banyak saudara. Itu hanya untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian ada juga yang orang-orang kalangan menengah ke bawah, orang-orang yang miskin kita bilang. Mereka itu mencari perlindungan kepada siapa? Orang-orang yang berpengaruh, yang berpangkat. Nah, ketika dipajang di tempat usahanya pangkat daripada seseorang yang dia kenal, mungkin dari keluarga dekatnya, orang
masuk ke dalam tokonya, wah, orang berpengaruh nih. Jadi orang menjadi segan, hormat gitu. Nah ini, saudara terkasih, semua orang mencari yang namanya perlindungan. Kenapa? Karena perlindungan itu sangat dibutuhkan. Ya, apalagi di dunia yang jahat sekarang ini, kita sangat butuh perlindungan. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih, yang saya mau bahas adalah perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Allah, perlindungan surga, perlindungan ilahi, perlindungan yang berkuasa. Amin. Nah, jika saudara mencari perlindungan dari dunia ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, insurance, dukun, ataupun orang yang berpangkat, ya, itu adalah perlindungan yang ada di dunia. Pertanyaan adalah begini, apakah itu salah? Ayo jawab jujur. Jawab jujur, saudaraku. Salah atau benar? Kalau engkau membuat perlindungan atau mencari perlindungan pada dunia ini, engkau mengutamakan perlindungan dunia daripada perlindungan Tuhan, maka engkau salah. Karena perlindungan daripada dunia ini, saudara terkasih, sangat terbatas. Dan setiap orang yang berpengaruh lebih tinggi, itu ada masanya. Ada tingkatannya. Gak semua berjaya. Tapi kalau engkau membuat perlindungan Tuhan menjadi top prioritas paling tinggi nih, kau menyatakan bahwa perlindungan Tuhan adalah yang paling utama dari segalanya, nah, itu baru benar. Jangan saudara membuat perlindungan atau mencari perlindungan hanya pada dunia ini. Dunia ini sementara, dunia ini tidak kekal, dan dunia ini menuju kebinasaannya. Sementara Tuhan kita Yesus Kristus itu kekal, abadi, dan akan ada selama-lamanya. Kekuasaan Tuhan kita itu lebih daripada apapun yang bisa kita sebutkan di dunia ini. Nah, saudara-saudara terkasih, Ibrani pasal 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya, Yesus sebagai jaminan atas perjanjian yang lebih kuat. Amin. Kita ketika dibawa Tuhan dari kerajaan gelap menuju kerajaan yang terang, maka apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah engkau berpindah alam. Yang tadinya engkau di sini penuh dosa, penuh kutuk, tidak ada perlindungan, maka di tempat Tuhan Yesus Kristus di kerajaan terang, engkau mendapatkan jaminan. Kenapa? Karena ada Yesus di sana yang sudah melakukan pekerjaan penebusan bagimu. Dia menjadi jaminan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, harus pilih. Apakah engkau memang mau menyerahkan hidupmu dalam perlindungan Tuhan atau perlindungan kepada dunia? Ya. Jangan setengah-setengah. Ya. Jadi kalau hidup keagamaan kita itu hanya sebatas knowledge,
pengetahuan, maka engkau akan melihat perlindungan Tuhan atasmu tidak sempurna. Karena ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia tahu, tapi dia tidak sepenuhnya melakukan apa yang dia tahu itu. Maka saudara tahu Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada apapun. Saudara harus melakukan yang saudara tahu itu. Jangan kompromi. Jangan mencari-cari celah. Oh, ini bisa dilakukan pelan-pelan. Oh, ini bisa disandingkan. Amin. Amin, saudaraku. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka merasa tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Roma 1 ayat 28. Ada orang-orang yang merasa gak perlu mengakui Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan menyerahkan hidup mereka itu dalam pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Penghakiman Tuhan kan nanti di surga. Penghakiman di dunia ini nyata sekarang. Maka kita harus ikuti prosesnya. Nah, itu saudaraku. Itu. Apa yang harus kita lakukan? Akui Tuhan. Memang Tuhan, aku merasakan ketidakadilan saat ini. Tapi aku mau menyerahkan hidupku, pekerjaanku, keluargaku, harta bendaku, masa depanku ke dalam tangan. Ura lama takaraba sikiri bianda karaba sikira lama takaraba. Irama katuku muku shiti kiri bianda kanamaka. Ere bianduku bo shikiri biata kalabara katama sada karamata. Hiramaka suku muku hata karamai kariyataka. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku, seluruh keluargaku, seluruh masa depanku, seluruh harta bendaku di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya perlindungan dalam hidupku. Aku tidak mau yang lain. Amin. Saudara harus yakin seperti itu. Saudara harus berdoa seperti itu. Supaya apa? Supaya saudara melihat perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidupmu. Amin. Jadi engkau harus mengakui Tuhan itu dalam hidupmu dan kepada orang-orang lain. Akui Tuhan Yesus, akui Tuhan Yesus, akui Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita perlu pengakuan penyerahan diri itu. Perlu kita lakukan. Aku menyerahkan Tuhan hidupku kepadamu. Aku menyerahkan keluargaku Tuhan kepadamu. Aku menyerahkan pekerjaanku, pelayananku kepadamu. Biar engkau yang berperkara ya Tuhan. Matius 10 ayat 32. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Kalau kita mengaku Yesus di hadapan orang-orang ini semua. Orang dunia ini saudara kasih pintar-pintar. Dia akan memberikan saran kepadamu, saran yang sangat masuk akal. Tapi engkau harus mengambil sikap berdasarkan hati. Di mana Tuhan bersemayam dalam hatimu. Kau cari dia, cari Tuhan itu. Lebih daripada akalmu. Amin. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita melihat penyelamatan yang daripada Dia. Karena setiap orang yang mengaku, dia diselamatkan. Dan setiap orang yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Allah
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini dasar, ini posisi. Kalau engkau ingin masuk surga, diselamatkan, engkau harus berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku yang hidup. Dan aku mengaku dosaku. Dan aku minta ampun ya Tuhan Yesus Kristus untuk dosa-dosaku. Dan biar kiranya engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan selamatkan aku ya Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saudara harus mengakui itu. Itu perlu pengakuan. Itu menentukan apakah engkau akan naik lagi. Kalau engkau mengakui Yesus, itu dasarnya. Dan ketika engkau sudah mengakuinya, engkau akan melihat kuasanya. Dan ketika engkau melihat kuasanya, dan engkau akan mempermuliakan dia. Amin. Ora lama shanda karamata karabaya sikiri biandaka. Kiri biako shokomoku hotomo yatakan apakah. Dalam nama Yesus, engkau akan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan engkau akan mengaku dengan hatimu engkau percaya kepadanya. Engkau akan melihat hidupmu berubah, berpindah dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Dan engkau akan melihat kuasanya membawa engkau ke dalam pengalaman-pengalaman rohani yang indah. Dan engkau akan bersaksi akan kemuliaannya di hari depan kepada setiap orang yang engkau jumpai, kepada keluargamu, teman-temanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayanmu, dan apapun juga yang kau lakukan, kau akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Pengakuan itu penting, saudara. Pengakuan itu penting. Amin. Pengakuan itu penting. Lalu ya. Nah, ada jaminan perlindungan Allah, saudaraku yang terkasih. Ada jaminan. Ada jaminan perlindungan Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Ya, kita buka Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Ini ayat yang menyatakan di mana jaminan perlindungan Tuhan itu sendiri. Mazmur pasal 91. Haleluya. Perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, saudara. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Nah, saudara yang terkasih, ayat yang pertama dan kedua itu berbicara tentang posisi. Saudara harus di dalam Tuhan.
maka saudara akan bisa melihat kuasanya. Di ayat 3 sampai 13, nah itu kuasa itu. Tuhan menjamin perlindungan dalam hidup. Dari pasal 3 ayat 16, dari pasal 3 sampai ayat 13, itu berbicara perlindungan. Kuasa Tuhan menjamin perlindungan itu ada dalam hidupmu. Amin. Katakan amin. Ya. Ketika kita sepakat, maka itu terjadi. Amin. Ayat 14 sampai 16 itu menuntut pengakuan. Ya. Pengakuan bahwa kuasa Tuhanlah sebagai tempat perlindungan. Dan di saat itulah kamu mulai menyatakan kemuliaan Tuhan, bersaksi. Amin. Amin. Haleluya. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita begitu sempurna. Lalu bagaimana cara kita menghidupinya? Bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita tinggal dalam perlindungan Tuhan itu? Alice Walker itu berkata, dengan mataku aku melihat apa yang di depanku, tetapi dengan mata batinku aku melihat apa yang tersembunyi. Hendaklah hidupmu seperti itu. Kau bisa melihat dari semua problematika, permasalahan, bahkan ketakutan yang disebabkan hal-hal di luar dirimu. Kau bisa melihat hal yang tersembunyi itu. Ada hal tersembunyi di mana malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya untuk menjaga engkau, menatang kakimu supaya engkau tidak jatuh. Amin. Bagaimana cara kita menghidupinya? Yang pertama, saudara yang terkasih, hiduplah dengan iman. Hiduplah dengan iman. Yang kedua, nilailah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Nilailah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi saleh dalam perilakumu, keseharianmu, sehingga engkau bisa melihat hal yang rohani. Kalau engkau tidak saleh, engkau tidak membaca firman Tuhan, engkau tidak berdoa, engkau tidak bersekutu, engkau tidak beribadah kepadanya, jangan berharap engkau bisa melihat malaikat tersebut. Susah. Ya. Yang keempat, teruslah melangkah dan belajar. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, mau itu kehilangan, kerugian, sakit penyakit, masalah, teruslah melangkah dan belajar. Setiap hal yang terjadi, saudara terkasih, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin kita lemah dalam sisi yang seperti ini, sehingga terjadilah yang begitu. Mungkin engkau lemah dalam sisi mengasihi, sehingga engkau melihat lambatnya datang pertolongan kepadamu. Berubah. Amin. Kita masih hidup di dunia, jadi kita harus terus bisa berdampingan hidup dengan orang lain. Jangan malu untuk itu. Jangan merasa hidup kita itu lebih hebat dari mereka. Enggak. Mereka dan engkau itu sama-sama manusia. Pengen hidup, pengen sejahtera, pengen melihat hal yang baik dalam hidupnya. Amin. Belajarlah. Melangkahlah terus. Aku merasakan sekali perlindungan Tuhan begitu kuat untuk saudara semua saat ini. Dan aku merasa perlindungan Tuhan yang sangat kuat bagi bangsa dan negara kita ini. Aku merasa perlindungan Tuhan yang sangat dahsyat, mengubah
negeri ini dari hal-hal yang jahat. Korupsi itu jahat, saudara. Ya. Bertindak tidak punya hati juga jahat. Merusak, anarkisme juga jahat juga. Tetapi kita pengen melihat perlindungan Tuhan atas bangsa kita. Amin. Biarlah yang baik terjadi. Biarlah penuaian jiwa-jiwa terjadi. Orang banyak diselamatkan. Dari setiap masalah yang ada, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Oh, rabasyakata manama ya kana. Hiribianduku boshikiri biandak. Shira lamata kana maya sataka namaya kana. Tuhan selamatkan negeri kami. Ampuni ya Tuhan negeri kami, Tuhan. Kami banyak melakukan dosa. Perbaiki, perbaharui negeri kami ini, Tuhan. Dari para pejabat-pejabat yang ada. Dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri DPR, MPR, aparatur negara, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan semua jajaran pemerintah yang melakukan tugas negara ini. Biar mereka mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, jauh daripada pelanggaran, jauh daripada dosa, jauh daripada sikap mementingkan diri sendiri. Biar mereka bisa melihat dengan terbuka mata mereka terhadap rakyat Indonesia yang sedang susah payah, ingin maju, ingin hidup, ingin melimpah juga. Biar kiranya para pemerintahan kami ini, Tuhan, bisa bekerja dengan baik untuk memakmurkan negeri kami, sehingga setiap orang yang tinggal di negeri kami merasakan keamanan, perlindungan, kebaikan Tuhan terjadi. Amin. Amin, saudara. Saya banyak menangis, saudaraku, untuk negeri ini. Memang berat, saudara. Kita perlu perubahan yang baik supaya kita bisa hidup tenang di negeri kita. Dan kita harus terus berdoa untuk negeri kita ini supaya terjadilah kesejahteraan di negeri ini. Firman Tuhan ajarkan kita untuk berdoa senantiasa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Dan aku berdoa, Tuhan Yesus, biar kami semua bisa sama-sama menjadi pendoa, mempertahankan negeri ini. Amin. Kita nggak usah terlalu dalam masuk ke dalam intrik-intrik apapun itu. Yang kita butuhkan adalah apa? Firman Tuhan dinyatakan, semua orang takut akan Tuhan. Amin. Itu. Kuasa perlindungan Tuhan itu sempurna, saudara-saudara terkasih. Matius 28 ayat 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di dunia ini, saudaraku, dengan indahnya dunia, terbentuknya langit, cakrawala, batu-batuan, manusia, dan segala macam yang ada di dalam air, udara, pasti ada yang penciptanya. Nah, Yesus dikatakan diberikan kuasa itu. Kuasa itu ada pada tangan Yesus sekarang. Yesaya 66 ayat 1 dikatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bayangkan begitu besarnya Allah dari dunia ini. Dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan sosok Allah yang besar itu. Dia sempurna. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada tandingannya. Engkau boleh mengatakan, oh ini lebih hebat, oh ini lebih sakral, oh ini lebih kuat, oh ini lebih berkuasa. Yesus lebih daripada apapun. Amin. Dan ini akan terus diuji
dalam kehidupan kita? Apakah kita terus berserah kepada Tuhan? Apakah kita terus mengakui Dia? Dan percayalah saudara, ketika engkau berserah dan mengakui Dia sebagai Tuhanmu, sebagai tempat perlindunganmu, maka engkau melihat kuasa itu dinyatakan lebih besar dalam dunia ini. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini saudara, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Setiap perbuatan jahat itu akan ditindak. Amin. Setiap perbuatan jahat itu akan ditindak. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perlindungan Tuhan ini akan semakin nyata dalam hidupmu ketika engkau melihat nilai dalam hidupmu. Albert Einstein mengatakan, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Cobalah bukan menjadi manusia yang sukses, tetapi menjadi manusia yang punya nilai. Amin. Kau bisa sukses, katakan A, B, C, D, E, F, G. Tapi di saat yang sama, engkau tidak ada nilai. Tapi kau katakan, ada orang yang bernilai. Tapi engkau lihat dalam hidupnya, dia pasti sukses, 100%. Pasti sukses. Karena nilai itu mengundang semua yang baik itu datang kepadanya. Amin. Saudara harus tahu nilai hidup saudara di hadapan Tuhan. Saudara harus lihat, kalau kita pergi ke rumah daripada orang-orang yang besar begitu ya, di dalam rumahnya itu kan ada yang tersimpan benda-benda yang mahal, benda-benda yang bersejarah, benda-benda yang penting karena mempunyai memori, ya, kenangan indah, itu dijaga, ya, dibiarkan di luar biasa begitu. Nah, kalau saudara pergi ke museum, saudara akan melihat benda-benda yang bersejarah, yang mempunyai pengalaman ratusan atau ribuan tahun, itu dijaga, diperlihatkan, ini dijaga loh, nilainya ini tinggi. Nah, apalagi kalau saudara pergi ke toko barang antik, ya, di sana ada terjadi tawar-menawar. Harga yang paling tinggi adalah barang yang bersejarah, mungkin ribuan tahun. Amin. Saudara harus tahu, nilai tersebut harus melekat padamu. Amin. Nilai engkau berpengalaman mengalami kuasa Tuhan, itu nilaimu. Ketika firman Tuhan itu menjadi rema, itu menjadi pewahyuan dalam hidupmu, nah, itu membuat nilai tambah dalam hidupmu. Amin. Jangan kosong. Tapi bernilailah. Bernilailah. Amin. Mazmur 72 ayat 14. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Bayangkan, ini pengakuan daripada Allah kita. Orang bisa membuat engkau terluka. Orang bisa menakut-nakutimu. Orang bisa membunuhmu. Tapi ingat satu hal, darahmu mahal di hadapan Tuhan. Jangan pernah rendahkan itu. Jangan pernah rendahkan nilai itu. Amin.
Mau seberapa banyak lagi contoh yang harus ditunjukkan di dunia ini ketika darah orang benar itu tercurah, maka Tuhan menuntut atas negeri itu. Amin. Ora masyataka. Kira bakau syukuru boyataka. Aku berdoa setiap darah yang tercurah di Indonesia ini itu mahal. Ini itu akan dituntut. Aku nggak tahu apa ini berbicara untuk siapa. Tapi siapapun yang menonton ini, ingat, darah yang tercurah di negeri ini itu mahal. Dan Tuhan menuntut itu. Amin. Jadi selagi kau hidup, kau masih melihat tontonan ini, tayangan ini, mari bertobat. Percaya Yesus. Mengaku dosamu. Karena sia-sia kita menjadi kuat di dunia ini kalau kita tidak tunduk pada otoritas yang lebih kuat lagi itu. Ke neraka nanti kita. Bukan ke surga. Orang masyarakat. Tuhan ampuni ya Tuhan Yesus. Apabila ada orang-orang yang menonton daripada video ini, Tuhan, melihat tayangan ini baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan dosa, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan ampuni mereka. Masuklah dalam hati mereka. Dan biarkan mereka bisa berubah menjadi baik, menjadi percaya Tuhan. Amin. Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Dialah batu penjuru itu. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Serahkan hidupmu, saudara-saudaraku yang terkasih. Akui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Dan engkau akan melihat hidupmu itu terjamin, terlindungi, sempurna. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan kamu kepada Yesus Kristus itu yang menentukan engkau mendapatkan perlindungan Tuhan atau tidak. Engkau butuh perlindungan Tuhan karena Dia berkuasa, Dia hebat, Dia lebih dari segala apapun yang ada. Dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus, untuk semua orang yang melihat tayangan ini. Biar kiranya perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Berkat-Mu sempurna dalam hidup mereka. Bawa mereka dalam pengalaman ya Tuhan, di mana Engkau menyelamatkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang terkasih. Sampai jumpa untuk pesan Tuhan yang berikutnya. Amin. Tetap berdoa. Doakan saya juga. Doakan juga semua orang yang saudara lihat di sekitar saudara perlu butuh topangan doa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.